Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Pancasila, Matkul Pancasila kelas C, dengan anggota Ikhwan Syahbudi, Nanda Novita Ramadhani, Yasmin Inayah, dan Muhammad Febri Firdaus akan mempresentasikan presentasi Peca Kuca kelompok kami. Nah, untuk yang pertama itu pertanyaannya, apakah Pancasila di Indonesia ini peranannya telah pudar? Apa belum? Jika iya, apa penyebabnya? Dan jika tidak, itu seperti apa? Berikan contohnya. Nah, seperti diketahui sebelumnya, peran Pancasila di Indonesia itu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai jiwanya bangsa Indonesia. Dan ada juga peran Pancasila itu sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, menurut saya, peran Pancasila di Indonesia ini masih belum bisa dikatakan pudar. Karena menurut KBBI, pudar sendiri ini berarti tidak mempunyai pengaruh lagi, tidak mempunyai kekuasaan lagi, sedangkan Pancasila ini masih mempunyai peranan yang sangat vital bagi bangsa Indonesia. Jika tak ada peran Pancasila di dalamnya, hancurlah sudah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tak punya ideologi, tak punya sumber hukum yang jelas. Nah, namun di sini letak permasalahannya ini terdapat pada implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Contohnya pada akhir-akhir ini sering ditemui oknum yang perilakunya selalu berlainan dengan nilai-nilai Pancasila atau selalu seenaknya sendiri. Nah, ini contoh nyata yang terjadi baru-baru ini ada 2 kasus korupsi besar yang menimpa Menteri Sosial dan Menteri KKP, yang itu adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, bahkan salah satu di antaranya sudah melanggar nilai-nilai kenuranian yang tentunya sangat memprihatinkan sekali. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Sebenarnya bagaimana sih urgensi dari menghadirkan Pancasila di hiruk-pikuk teknologi? Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut apa urgensinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih perkembangan teknologi yang ada di era saat ini. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui, nah robot itu terus berkembang, bahkan fungsi dan bentuknya semakin menyerupai manusia. Ada teknologi untuk pengatur cuaca, dan yang paling dekat dengan kita ada teknologi belanja online dan juga transportasi online yang tentunya sangat memudahkan kita dalam menjalankan kehidupan. Namun apakah perkembangan itu selalu membawa kebaikan? Nah, sayangnya enggak. Bukti-bukti kasus di bawah ini itu malah menjelaskan bahwa teknologi ini malah menjadi wadah bagi berkembangnya kejahatan yang ada di Indonesia, seperti pembunuhan terencana, kemudian pengelabuan barang bukti, dan juga bahkan yang melibatkan anak-anak. Seperti yang tampil. Lalu apa peran Pancasila? Nah, Pancasila ini sebagai rambu-rambu normatif. Dia itu seperti tanda stop bagi kita untuk memberhentikan kita memperlakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, dan juga sebagai refleksi serta pandangan dan orientasi bangsa ke depannya. Nah, lalu apa sih urgensi Pancasila saat ini? Nah, Pancasila ini sangat dibutuhkan jika dalam tanda kutip ini benar-benar dilaksanakan dengan baik. Ini untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Contohnya, jika kita menerapkan sila kedua Pancasila, maka pembunuhan ini, kasus-kasus pembunuhan tidak akan terjadi atau berkurang. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana Pancasila menjawab tantangan masa depan Indonesia dalam konteks Making Indonesia 4.0. Perlu kalian ketahui, Making Indonesia 4.0 adalah sebuah roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam mengimplementasi memasuki industri 4.0 untuk mencapai 10 besar ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030. Dengan adanya revolusi industri 4.0, tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman. Tantangan ini tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, kapitalisme, narkoba, namun tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Pancasila yang pada hakikatnya merupakan produk asli Indonesia dan lahir dari banyaknya perbedaan, seharusnya menjadi nilai dasar yang senantiasa dijunjung oleh segenap masyarakat Indonesia.
Nah, melalui uraian di atas dapat dikatakan bahwa tantangan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah peranan penyelenggaraan negara dan warga negara dalam mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi besar di dunia yang digunakan oleh Indonesia sehingga perlunya pembelajaran yang mendalam untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan melakukan penguatan pendidikan, Pancasila perlu dilakukan terhadap generasi-generasi milenial saat ini melalui institusi-institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Sebab Pancasila memiliki nilai profetik yang relevan untuk dipelajari dan dikaji oleh generasi milenial untuk menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 di masa yang akan datang. Nah, pertanyaan selanjutnya, di era pandemi COVID ini ada banyak perubahan yang menyebabkan tatanan masyarakat berubah. Lalu tanggapan kami terhadap fenomena ini seperti apa? Nah, fenomena yang terjadi ialah ada penimbunan barang dan juga ada lelah akan ketidakpastian dan juga adanya euforia vaksin sehingga masyarakat tidak lagi memenuhi protokol kesehatan. Lalu penyebab terjadinya fenomena tersebut ialah yaitu ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, kebiasaan orang Indonesia yang mengikuti apa yang dilakukan orang lain dan juga ketidakpastian. Namun dari semua penyebab ini ada penyebab utama dari segala fenomena ini. Yap, karakter. Bilangnya karakter bangsa Indonesia yang kurang edukasi dan menerima mentah-mentah berita simpang siur tentang adanya COVID-19 ini. Lalu seperti apa seharusnya manusia yang berpancasila itu? Yaitu manusia yang memahami hakikat dan makna Pancasila, yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan meneruskan nilai-nilai perjuangan kepada anak cucu kita. Karena apa? Karena nenek moyang kita melawan penjajah, kita melawan wabah, anak cucu kita melawan apa? Tetap Pancasila pedomannya. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.